Setiap bulan Ramadan, Nabi Muhammad menjalani talaqi langsung bersama malaikat Jibril. Disinilah Nabi Muhammad mengulangi hafalan Al-Quran. Sobat Rizky rahimakumullah, Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad pada tanggal 17 Ramadan. Tapi ada dua perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang turunnya Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah kapan Al-Quran pertama kali diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Saat beliau berada di Gua Hira, bukan berbicara tentang saat Al-Quran diturunkan sempurna dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Apa yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab lain? Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keasliannya hingga kiamat datang. Berbeda dengan kitab lainnya yang telah berubah diakibatkan oleh kaumnya sendiri. Telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Lalu, bagaimana Al-Quran bisa menjaga keasliannya hingga akhir zaman? Bagaimana kitab yang berisi ribuan ayat tersebut tidak berubah satu huruf pun dalam bacaan maupun tulisannya? Sobat Rizky rahimakumullah, alasan yang pertama ialah sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak kecil terkenal sebagai orang yang sangat terpercaya. Beliau tidak pernah berbohong walaupun dalam hal yang sepele sekalipun. Inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW dipercayai semua penduduk Mekah pada saat itu sebelum diangkat menjadi nabi. Beliau dijuluki sebagai Al-Amin oleh penduduk kota Mekah, yang berarti yang terpercaya. Gelar ini beliau dapatkan jauh sebelum diangkat menjadi nabi. Abu Jahal dan orang-orang Yahudi sekalipun mengakui bahwa perkataan Nabi Muhammad selalu benar. Hanya perasaan dengki dan gengsi mereka lah yang menyebabkan mereka menolak kebenaran. Suatu hari menjelang perang Badar, Abu Jahal ditanya oleh seorang kafir Quraisy. Ia berkata, "Wahai Abu Jahal, apakah engkau benar-benar mengingkari ajaran Muhammad?" Kemudian Abu Jahal menjawab, "Semenjak Muhammad kecil hingga dewasa aku tak pernah melihat Muhammad berbohong. Aku mengakui kebenaran ajarannya. Namun ini masalah kebesaran suku Quraisy. Aku tidak akan membiarkan Muhammad mengambil kehormatan suku Quraisy." Umat Yahudi sebetulnya juga telah mengetahui tentang kenabian Muhammad. Mereka sudah diberitahu tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka sering menguji tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Mereka menemukan kebenaran, namun akibat rasa gengsi, iri dan dengki, mereka tutup diri dari kebenaran yang telah mereka ketahui. Begitulah sedikit gambaran sifat Rasulullah SAW yang tidak pernah berbohong sedikit pun. Bahkan musuh-musuhnya pun mengakui sifat yang mulia ini. Sifat inilah yang melekat pada diri Rasul, sehingga ketika sudah diangkat menjadi Rasul, beliau tidak pernah berdusta dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wahyu turun, Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabat dengan kalimat yang sama persis disampaikan oleh malaikat Jibril. Setelah itu, beliau memerintahkan para sahabat untuk menulis wahyu Allah dalam pelepah kurma, bebatuan, daun lontar, kulit hewan, daun, kayu, dan tulang belulang hewan. Rasulullah SAW membimbing para sahabat dalam segala hal, baik itu dalam pengucapan lafaz, urutan ayat, maupun penulisan huruf.
Semua beliau jelaskan secara detail hingga tidak ada kesalahan dalam segi pelafalan maupun penulisan. Selain itu, Nabi Muhammad juga memerintahkan para sahabat untuk tidak menulis kalam-kalam selain Al-Quran, baik itu berupa hadis Nabi maupun hadis qudsi. Hal ini beliau lakukan agar antara Al-Quran dan kalam-kalam lainnya tidak bercampur hingga membuat rancu. Setiap bulan Ramadan, Nabi Muhammad menjalani talaqi langsung bersama malaikat Jibril. Disinilah Nabi Muhammad mengulangi hafalan Al-Quran, membenarkan bacaannya, serta mempelajari urutan Al-Quran sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya talaqi ini, Al-Quran terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Sehingga sesampainya Nabi Muhammad SAW wafat, beliau telah meninggalkan warisan Al-Quran kepada sahabat dengan sebenar-benarnya bacaan, tanpa ada kesalahan. Alasan yang kedua ialah karakteristik para sahabat. Masyarakat Arab pada saat itu terkenal sebagai masyarakat yang mempunyai hafalan kuat, karena kebanyakan dari mereka adalah masyarakat ummi, tidak bisa baca tulis. Maka mereka sering mengabadikan sesuatu dengan menempatkan di hati mereka, menghafal, baik itu berupa silsilah, syair-syair maupun berita-berita zaman dahulu. Maka tak heran jika mereka mempunyai hafalan yang kuat. Ditambah lagi sifat para sahabat yang begitu semangat dalam menghafal Al-Quran, maka lahirlah puluhan bahkan ratusan penghafal Al-Quran pada masa itu. Saking cintanya para sahabat pada Al-Quran, suara bacaan mereka seperti dengungan lebah setiap malamnya. Nabi Muhammad sering berkeliling dan berhenti di pinggiran rumah para sahabat sekedar untuk mendengarkan bacaan mereka. Namun dari banyaknya penghafal Al-Quran pada saat itu, hanya ada 7 orang sahabat yang telah menghatamkan hafalannya di hadapan Rasulullah SAW. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'kal, Mu'adz bin Jabal, Ubaid bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Darda. Ketujuh sahabat inilah orang-orang yang mempunyai hafalan kuat di luar kepala, yang telah menghatamkan hafalannya di hadapan Nabi langsung, serta sanadnya sambung hingga saat ini. Alasan yang ketiga adalah peran Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pemerintahan dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu, banyak kaum muslimin yang murtad keluar Islam. Orang-orang murtad ini kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga timbullah perang Yamamah. Dalam peperangan ini, banyak para hufaz yang syahid di jalan Allah. Melihat kejadian di perang Yamamah tersebut, sahabat Umar bin Khattab khawatir apabila dalam peperangan selanjutnya akan memakan lebih banyak korban dan mengakibatkan hilangnya para penghafal Al-Quran. Kemudian beliau mengusulkan untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf sehingga dapat digunakan oleh seluruh umat muslim pada waktu itu dan seterusnya. Pada awalnya, sang khalifah tidak menyetujui karena hal tersebut tidak pernah dilakukan pada masa Nabi masih hidup. Namun setelah perdebatan panjang, akhirnya beliau menyetujuinya. Kemudian, khalifah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengomandoi pengumpulan Al-Quran ini. Pada awalnya, Zaid juga tidak setuju dengan alasan yang sama. Bahkan Zaid berkata, "Demi Allah, sekiranya aku disuruh untuk memindahkan gunung, itu tidak lebih berat bagiku daripada harus mengumpulkan Al-Quran yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW." Namun, setelah khalifah bersikeras untuk membujuknya, akhirnya beliau menyetujuinya. Proses pengumpulan Al-Quran ini tidaklah mudah. Sahabat Zaid sebagai ketua panitia mensyaratkan 2 hal, yaitu yang pertama,
ayat Al-Quran yang ada dalam hafalan para sahabat. 2. Ada manuskrip aslinya. Hal ini beliau lakukan sebagai tindakan yang sangat teliti dan hati-hati. Zaid tidak mencukupkan pada hafalan semata tanpa disertai dengan tulisan. Hingga ayat terakhir yang berhasil dikumpulkan adalah akhir surah At-Taubah. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yang tulisan manuskripnya hanya ada pada sahabat Abu Ghuzaimah Al-Ansari. Hal ini bukan berarti akhir surah At-Taubah ini tidak diriwayatkan secara mutawatir. Sahabat Zaid dan para sahabat lainnya juga hafal mengenai ayat ini, namun mereka kesulitan mendapatkan tulisan aslinya. Hingga pada akhirnya tulisan mengenai ayat ini ditemukan pada saat sahabat Abu Ghuzaimah Al-Ansari. Ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti, sehingga keaslian tetap terjaga tanpa ada kesalahan satu huruf pun dalam penulisannya. Alasan keempat ialah peran umat Islam. Umat Islam mempunyai peran penting dalam menjaga kalamullah. Semangat yang tinggi dalam menghafal sudah dimulai dari zaman sahabat hingga saat ini. Inilah yang membuat Al-Quran dapat diriwayatkan secara mutawatir. Sampai saat ini, ratusan ribu penghafal Al-Quran telah tersebar di seluruh dunia, sehingga ketika ada satu huruf atau harokat yang salah, pasti akan diketahui dan akan dikoreksi oleh umat Islam itu sendiri. Begitulah cara Allah menunjukkan kekuasaannya dalam menjaga kalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin keaslian Al-Quran hingga akhir zaman. Maka Allah mempunyai cara tersendiri untuk menjaga kalamnya. Ribuan ayat yang ada dalam Al-Quran tidak menjadi halangan bagi para penghafal Al-Quran untuk terus menjaga kalamullah. Semangat inilah yang akan terus berlanjut dan tak akan pernah padam hingga akhir zaman. Sobat Rizki rahimakumullah, pendapat pertama yang menyatakan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan berdalil pada ayat, "Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Yang dimaksud hari Furqan adalah hari terjadinya perang Badar, yaitu pagi 17 Ramadan 2 Hijriah. Berdasarkan ayat ini, Al-Quran pertama kali diturunkan di malam 17 Ramadan. Sementara itu, pendapat kedua, pertama kali diturunkan di salah satu malam 10 hari terakhir Ramadan, karena pada malam-malam itulah Lailatul Qadar berada. Dalilnya adalah surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Dari sekian banyak pandangan ulama tentang waktu Al-Quran diturunkan pertama kalinya, semuanya senada mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, sebagaimana kesimpulan Imam Thohir bin Asyur berikut ini. Yang wajib kita yakini, malam turunnya Al-Quran terdapat di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat pertama surat Al-Qadar di atas. Maka untuk mengetahui tentang kapan Al-Quran pertama kali diturunkan dengan mengetahui kapan malam Lailatul Qadar terjadi, banyak hadis sahih menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar berada di 10 hari terakhir Ramadan. Di antaranya, carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, pada malam 9 terakhir, pada malam 7 terakhir, pada malam 5 terakhir.
Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan pendapat yang tepat tentang pertama kali Al-Quran diturunkan adalah pada salah satu malam di 10 hari terakhir, karena Lailatul Qadar berada di malam-malam tersebut. Adapun 17 Ramadan belum memasuki 10 terakhir. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.